Saya ucapkan selamat pagi dan shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan bahwasanya Tuhan selalu baik bagi setiap kehidupan kita. Sebelum kita melakukan aktivitas pada pagi hari ini, mari kita membawa korban syukur kita di hadapan Tuhan melalui setiap pujian, setiap penyembahan di hadapan Tuhan. Mari kita bawa di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini Bapa, buat kesempatan yang indah ini yang sudah Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami menyerahkan kehidupan kami di dalam campur tangan-Mu Tuhan, Engkau yang akan pegang kendali atas kehidupan kami Bapa. Pakai setiap hati kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Kami mau datang lebih lagi Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Melalui setiap pujian kami Tuhan, melalui setiap penyembahan kami di hadapan-Mu Bapa, supaya Engkau disenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Tuhan setia. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia.
dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Kami menyembah-Mu Tuhan, Hosana Yesus, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik, sebab Engkau baik. Hosana. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau baik bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Di dalam keadaan apapun Tuhan, tetap kami mau percaya di hadapan-Mu Bapa, bahwa Engkau tetap setia Tuhan. Kau takkan pernah meninggalkan setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap apapun yang menjadi kehidupan kami Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau selalu ada bagi setiap kami Tuhan. Kau selalu ada di setiap musim kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, bila Engkau selalu ada bagi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam saudara dikasih Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kita memiliki masa depan yang pasti lebih baik di hari yang akan datang. Saudara yang dikasih Tuhan, mengapa kita itu harus percaya bahwa masa depan itu sungguh ada di dalam Tuhan? Yang pertama, di dalam Amsal 23 ayat 17-18 berkata seperti ini. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Firman Tuhan berkata bahwa kita di dalam Tuhan itu memiliki masa depan yang luar biasa. Jadi artinya kalau hari ini kita mungkin belum mengalami hal-hal yang luar biasa, percayalah ketika kita memiliki Tuhan ada masa depan yang luar biasa. Karena saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita percaya dan memiliki Kristus dalam hidup kita, maka kita memiliki sebuah pengharapan yang luar biasa di dalam Kristus. Ketika kita percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka kita memiliki sebuah kepastian mengenai masa depan yang baik. Di dalam Roma 5 ayat 1-5 berkata seperti ini. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakannya kepada kita. Jadi yang pertama saudara, ketika kita memiliki takut akan Tuhan, maka kita akan beroleh masa depan yang luar biasa. Lalu yang kedua saudara, kita lihat mengapa kita harus percaya bahwa dalam hidup kita, masa depan kita itu sungguh luar biasa. Yeremia 29 ayat 11 berkata seperti ini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Saudara dikasih Tuhan, di dalam Kristus ada pengharapan. Di dalam Kristus ada kepastian akan masa depan yang
luar biasa. Firman ini menerangkan bahwa apa yang dirancangkan Allah, apa yang ditentukan oleh Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu adalah semata-mata adalah hal yang baik. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal yang buruk buat masa depan kita. Tapi Tuhan sudah merancangkan sesuatu yang baik. Tuhan merancangkan hal-hal yang penuh dengan damai sejahtera. Tuhan merancangkan hal-hal yang penuh dengan kebaikan buat kehidupan kita. Untuk itu saudara, kalau hari ini kita mungkin mengalami ketidakbaikan, mungkin kita mengalami banyak kendala, mungkin kita banyak mengalami tantangan dalam hidup kita, percayalah itu semata-mata untuk membuat kita siap dan masuk dalam rencananya yang ajaib, masuk dalam kehendaknya yang luar biasa. Beberapa tahun yang lalu saudara, saya pernah mengalami suatu kondisi kehidupan yang tidak baik. Saya mengalami benar-benar di dalam titik terendah kehidupan saya. Tapi satu hal saudara, ketika saya mulai menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini, endingnya pasti akan baik, endingnya pasti akan luar biasa. Ketika saya membaca ayat ini, timbul iman dalam hidup saya. Dan saya percaya, dan ketika saya mulai mengimani, hal yang baik itu terjadi. Memang kadang-kadang tidak enak secara daging, tapi satu hal, ketika kita mengerti dan kembali kepada kehendak Tuhan, rancangan Allah bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh dengan damai, sejahtera, dan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Untuk itu saudara, apapun keadaan kita hari ini, ketika kita beriman, percaya, dan mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan, maka kita akan menerima kepastian masa depan yang baik, yang cerah, dan penuh dengan pengharapan. Lalu yang ketiga saudara, mengapa kita harus percayakan hari esok dalam hidup kita itu pasti luar biasa. Di dalam Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Firman Tuhan ini mengajarkan kita, apapun yang terjadi hari-hari ini, ketika kita kembalikan kepada firman Tuhan, bahwa apapun yang terjadi itu ada dalam kendalinya Tuhan, itu ada dalam kedaulatannya Tuhan. Jadi saudara, ketika kita kembalikan segala sesuatu yang kita alami kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menyatakan, pasti Tuhan akan memberikan, pasti Tuhan akan mengubahkan, pasti Tuhan akan memulihkan segala keadaan kita. Mungkin sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang membuat kita terpuruk, tapi ketika kita menyadari bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, pasti kita akan dikuatkan dan kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, sehingga hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa itu pasti akan kita alami. Mungkin awalnya tidak enak, mungkin awalnya tidak menyenangkan, tapi percayalah, akhir daripada apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah semuanya adalah kebaikan. Itu firman Tuhan, Roma 8 ayat 28. Untuk itu saudara, mari hari-hari saya mengajak kita, apapun kondisi dan keadaan kita, tetaplah hidup takut akan Tuhan, karena masa depan itu sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Lalu yang kedua saudara, mari percaya bahwa Allah itu sudah merancangkan hal-hal yang baik, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Yang ketiga, kita tahu bahwa dalam hidup kita ini ada rencana, ada kehendak Tuhan yang dinyatakan, sehingga dalam segala sesuatu yang terjadi itu pasti akan mendatangkan kebaikan. Demikian firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi kekuatan bagi setiap kita dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati.